Oke, baik teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pengantar tentang pemrograman mobile. Di materi ini kita akan mengenal tentang apa dan bagaimana pemrograman mobile itu, ya. Oke, nanti kita akan mempelajari tentang beberapa hal di slide ini, yaitu tentang mobile device, juga tentang mobile application, kemudian ada mobile programming, dan konsep-konsep penting di dalam pemrograman mobile juga akan kita bahas pada sesi kali ini. Oke, yang pertama gini, mobile device dan mobile application. Nah, saat ini sudah berkembang berbagai perangkat mobile atau yang disebut dengan istilahnya mobile device tadi, ya. HP, kemudian iPad, ya, tablet, ya. Ada banyak sekali. HP juga ada berbagai macam jenis dan ukuran. iPad juga ada berbagai macam jenis dan ukuran. Nah, kenapa dikatakan dia itu perangkat mobile? Karena perangkat itu adalah perangkat-perangkat yang bergerak mengikuti pergerakan penggunanya, gitu. Makanya dikatakan dia mobile device. Dia menempel pada user-user yang bergerak. Kalau dulu sebelum ada mobile device, ya, perangkat ini kan diam di satu tempat. Ya, misalnya PC, ya, PC ditaruh di meja sudah, di meja komputer. Kalau pengguna mau pakai, ya dia datang ke meja itu, kemudian baru menggunakannya. Nah, tetapi era mobile adalah era di mana perangkat itu menempel pada user. Dia mengikuti kemanapun user pergi. Nah, itu kan berbeda konsepnya dengan perangkat-perangkat yang sebelumnya. Makanya dikatakan dia adalah perangkat bergerak atau mobile device. Nah, ukurannya juga fleksibel. Ada yang besar, ada yang kecil, karena juga mengikuti kebutuhan manusia. Ada yang pengen meletakkannya di saku, sehingga ukurannya ya ukuran saku kita, gitu ya. Tetapi ada yang pengen menentengnya seperti buku, ya, sehingga ukurannya ada juga ukuran seperti ukuran buku, begitu. Ukurannya juga berbagai macam. Nah, mobile device itu tentu diisi dengan aplikasi-aplikasi, ya, dengan tools-tools yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Seperti tadi, kita mau pesan makanan pasti pakai aplikasi yang namanya Gojek misalnya. Kita mau pesan tiket pakai aplikasi yang namanya Traveloka misalnya. Kita mau nonton film pakai aplikasi yang namanya video misalnya. Jadi ada banyak sekali aplikasi yang dikembangkan, yang tentu itu berbeda dengan karakteristik aplikasi ketika perangkat itu tidak bergerak. Ya, dulu kan aplikasi dikembangkan pada PC, ya, pada komputer. Tapi sekarang aplikasi dikembangkan pada perangkat-perangkat yang bergerak, seperti HP, kemudian tablet, kemudian iPad seperti tadi. Nah, itu makanya ada mobile device, perangkat yang bergerak, kemudian mobile device itu bisa digunakan kalau dia diisi oleh mobile application, gitu ya, diisi dengan mobile application, aplikasi-aplikasi yang berguna untuk membantu kebutuhan manusia. Nah, untuk mengembangkan aplikasi itu, maka ada mobile programming, ya, ada mobile programming, pemrograman yang dilakukan untuk mengembangkan aplikasi atau mobile application yang nanti bisa diimplementasikan pada mobile device. Nah, ini adalah konsep mobile programming, ya. Jadi ada mobile device perangkatnya, mobile application adalah aplikasi yang digunakan di dalam perangkat tersebut, mobile programming adalah pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi tersebut. Gitu. Oke. Nah, tentu tidak terlepas dari operating system yang digunakan pada mobile device, ya. Sistem operasi yang digunakan pada mobile device itu sekarang juga berkembang banyak sekali. Ada banyak sekali aplikasi, nggak cuma 4 seperti yang saya tampilkan di sini. Ya, sistem operasi itu fungsinya apa? Jadi dia sistem yang melakukan manajemen dan kontrol terhadap perangkat kerasnya serta aplikasinya.
Ya, untuk mengontrol perangkat keras dan aplikasi itu sehingga dapat bekerja dibutuhkan sistem operasi. Nah, sistem operasi yang sekarang ini perkembangannya paling banyak digunakan ya Android, gitu. Nanti kita bisa lihat grafiknya. Paling banyak digunakan Android, lalu ada iOS yang menggunakan geng Apple ya. Kemudian ada Windows Mobile, ya ini biasanya digunakan oleh Nokia dan sebagainya. Kemudian ada BlackBerry dan berkembang banyak sekali sistem operasi yang lain. Intinya sistem operasi inilah yang membuat mobile device ini bisa hidup dan bisa menjalankan aplikasinya. Nah, ini sedikit komparasi dari sistem operasi yang ada. Yang pertama adalah iOS ya, iOS atau iOS. Ini merupakan sistem operasi mobile yang diciptakan oleh Apple, ya, ya bersifat khusus gitu, karena khusus digunakan untuk perangkat-perangkat dari Apple, misalnya iPhone, iWatch, iPod, Apple TV dan sebagainya. Dia bersifat closed source ya, jadi karena memang tujuannya untuk khusus ya, khusus untuk perangkat dengan spesifikasi tertentu, yaitu Apple tadi. Nah, Android ini yang bersifat open istilahnya, ya, karena dia open source yang dirilis oleh Google, gitu. Dirilis pertama pada tahun 2008. Nah, kalau kita lihat Android ini versinya terus berkembang dan dia pakai nama-nama makanan ya. Ada cupcake, ya, ada nugget, ada pie, Oreo dan sebagainya. Nah, versi-versi yang kekinian misalnya Android N ya dan seterusnya ya, ada banyak sekali versi. Nah, ini bersifat terbuka dan bisa digunakan untuk berbagai perangkat mobile kelebihannya ya. Smartphone, smartwatch, bahkan smart TV juga sekarang ini banyak yang menggunakan Android begitu. Nah, kemudian Windows juga tidak mau ketinggalan. Windows itu juga ada Windows Mobile, ya. Tentu sesuai dengan namanya dia dikembangkan oleh Microsoft. Ini untuk mengantisipasi user-user yang sudah terbiasa dengan Windows ya. Kalau dia mengoperasikan PC gitu terbiasa dengan Windows, maka dia membuat sistem operasi untuk perangkat mobile tampilannya mirip Windows gitu ya. Agak terlambat sedikit karena dia dirilis sesudah Android ya tahun 2010 dengan Windows Phone 7 dan seterusnya. Lebih banyak kalau yang pakai itu lebih banyak Nokia sih menurut saya ya, smartphone Nokia gitu, meskipun ada juga smartphone yang lain. Nah, dulu sempat berkembang pesat yang namanya BlackBerry ya, operating system BlackBerry. Itu milik dari Research in Motion atau RIM, dirilis tahun 99. Nah, sempat berkembang bagus, tetapi ternyata perkembangannya bisa dikatakan kalah dengan operating system yang lain. Sehingga saat ini BlackBerry tidak update lagi untuk kebutuhan smartphone sepertinya, tapi dia mengubah ke arah IoT ya sekarang ya. Dia BlackBerry berkembang ke arah IoT atau Internet of Things perkembangannya gitu. Nah, kalau kita lihat penggunaannya dari waktu ke waktu kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Android itu sudah memang berkembang paling pesat dari ketika pertama kali diluncurkan. Ini saya start dari tahun 2014. Android memimpin, kemudian ada iOS, kemudian ada Windows Mobile, ada BlackBerry, ada Bada, Firefox dan sebagainya ya. 2016 Android masih paling banyak digunakan, hampir sama komposisinya, 4 besarnya gitu ya. Kemudian 2018, nah 2018 mulai muncul yang namanya KaiOS gitu. Nah, KaiOS ini sistem operasi baru yang berbasis pada Linux ya, dikembangkan oleh Kaios Teknologi yang berbasis di Hong Kong gitu waktu itu. Nah, itu berkembang cukup pesat. Ternyata dia menyalip beberapa operating system yang ada di bawahnya, bahkan menyalip Windows Mobile ya, menjadi jajaran 3 besar operating system yang paling banyak digunakan. Sampai tahun 2019 akhir ini komposisinya masih sama ya, Android tertinggi, di bawahnya ada iOS,
kemudian ke iOS, kemudian Windows Mobile gitu ya. Posisinya kurang lebih sekarang seperti ini. Ya. Ini data kami diambilkan dari Gartner Report ya. Jadi data perkembangan atau penggunaan sistem operasi mobile dari waktu ke waktu. Oke, nah sekarang kita bicara tentang bahasa pemrogramannya. Ya, bahasa pemrogramannya. Kalau kita lihat, ini adalah top 7 programming language for mobile application development pada tahun 2019. Nah, sekarang pun perkembangannya tidak jauh berbeda dengan ini. 7 besar bahasa pemrograman yang digunakan ya, ada Java, Python, C#, HTML5, Kotlin, JavaScript, Objective-C dan sebagainya. Nah, ada itu yang sampai saat ini menguasai sebagian besar bahasa pemrograman untuk perangkat mobile. Nah, kita nanti pakainya Kotlin. Kenapa pakai Kotlin? Kita lihat alasan berikutnya ya. Nah, bahasa-bahasa yang berbasis Android itu sekarang menurut beberapa survei yang saya baca, 2 besarnya adalah Java dan Kotlin gitu. Ya, 2 besarnya adalah Java dan Kotlin. Nah, bahasa Java ini kan dulunya memang paling populer ya. Walau sekarang sudah mulai digeser oleh Python gitu ya. Python mulai menggeser Java dan C sebenarnya ya. Java ini cukup populer karena dia menggunakan paradigma OOP gitu. Kemudian juga IDE-nya mudah dipelajari. Nah, kalau pakai untuk pemrograman mobile, Java juga bisa menggunakan IDE seperti Android Studio, Eclipse, Visual Studio Code, dan sebagainya. Nanti bisa menggunakan itu. Nah, Kotlin ini sebenarnya struktur codingnya hampir sama dengan Java. Tapi dia lebih mudah dipahami karena penulisan kode programnya menurut kita lebih rapi daripada Java ya. Jadi struktur programnya lebih mudah dipahami untuk pemula. Apalagi Kotlin mendapat dukungan dari Google sebagai bahasa pemrograman yang bersifat terbuka tadi, gitu ya. Jadi Kotlin akhirnya berkembang menjadi bahasa pemrograman baru yang cukup populer untuk aplikasi-aplikasi berbasis mobile gitu. Nah, IDE yang digunakan adalah ada macam-macam, ada IntelliJ IDE, Android Studio, bisa juga menggunakan Eclipse ya. Tapi nanti kita memilih untuk menggunakan Android Studio ya. Kemudian keunggulan lainnya dapat menggunakan library dari Java sendiri. Jadi Kotlin ini nanti bisa memanfaatkan library-library yang dimiliki oleh Java. Nah, itu kan lebih enak. Jadi ada banyak fungsi yang bisa dilakukan oleh Java, tapi tidak masalah karena Kotlin bisa memanfaatkan library-library yang dimiliki oleh Java tersebut. Itu ya. Nah, kalau iOS yang 2 besarnya menurut saya adalah ini Swift ya, Swift dan Objective-C. Nah, Swift ini memang dirancang khusus untuk developer iOS pada awalnya. Kemudian nanti kalau mau pakai Swift itu toolsnya dapat menggunakan Xcode IDE. Nah, di situ kita bisa menggunakan bahasa pemrograman Swift. Kemudian untuk Objective-C ini ya based on bahasa C ya tentu saja. Ini juga bahasa pemrograman untuk iOS pada awalnya, walaupun sekarang menurut kita lebih populer Swift daripada Objective-C ini. Nah, ini mirip-mirip dengan Java pada Android ya. Jadi dia juga kelebihannya menggunakan paradigma OOP sehingga mudah dipahami. Kemudian ada gaya small talk ya untuk pemrograman C, sehingga bagi programmer-programmer yang sudah familiar dengan C ya nggak masalah menggunakan Objective-C ini. Nah, ini kira-kira adalah tren yang berkembang saat ini terkait dengan bahasa pemrograman gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih semacam itu. Nah, untuk bagian ini sampai di sini untuk slide pertama. Nanti kita akan lanjutkan pada slide yang berikutnya.